Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana nih kabarnya? Habis dari mana nih teman-teman semua? Dari kos. Dari kantin habis beli apa nih? Beli jajan tahu. Oke. Gimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Apakah sehat? Apakah baik? Alhamdulillah. Oke, saya harap semuanya sehat ya pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan boleh. Baik teman-teman dan ibu dan teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dululah sama kemudian masing-masing dan silakan selesai. Oke, terima kasih Bimo terima kasih Bimo sudah bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan hadir ya pada sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Tentunya saya sangat senang atas kehadiran teman-teman semua. Semoga dengan adanya kita melakukan konseling kelompok ini kita bisa menemukan titik terang atau menemukan insight baru nih mengenai masalah yang akan kita bahas nantinya, seperti itu teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman semua udah saling kenal belum nih di sini? Sudah. Kalau emang sudah, ibu mau nyoba ngetes nih satu-satu ya. Ini namanya siapa teman-teman? Pada ini? Sasa? Bimo. Oke, berarti memang sudah saling kenal ya teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Teman-teman tahu nggak sih kita mau ngelakuin apa pada pagi hari ini? Konseling kelompok, benar. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Oke, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu proses di mana kita itu berkumpul bersama secara kelompok. Di dalamnya kita akan mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, seperti itu. Yang tujuannya itu untuk menemukan arah baru, arah yang lebih positif dari perilaku yang mungkin kurang baik sebelumnya, kayak gitu teman-teman. Dan nantinya kita akan menemukan solusi, menentukan solusi, dan berkomitmen nih akan solusi yang sudah kita temukan, kayak gitu. Nah, selanjutnya, kira-kira teman-teman udah paham belum apa itu konseling kelompok? Sudah. Oke, kalau memang sudah, selanjutnya di konseling kelompok ini sendiri itu tuh ada perannya masing-masing teman-teman. Kayak ada pemimpin kelompok, ada anggota kelompok, dan juga ada konseli. Nah, pemimpin kelompok ini merupakan orang yang akan memimpin jalannya konseling pada pagi hari ini. Kayak orang yang bakal memastikan bahwa konseling ini tuh berjalan dengan baik, kayak gitu. Kayak biar tetap sama ranahnya, kayak gitu, nggak melebar kemana-mana, kayak gitu. Terus ada juga anggota kelompok. Anggota kelompok ini merupakan orang yang bakal membantu pemimpin kelompok untuk menggali lebih lanjut mengenai masalah dari konseling, kayak gitu. Nanti anggota kelompok juga akan bisa menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pengetahuannya mengenai permasalahan yang kita bahas pada pagi hari ini. Terus juga ada konseli. Nah, konseli itu sendiri adalah orang yang akan kita bantu nih pada pagi hari ini. Orang yang memiliki masalah yang dianggap memang urgent, seperti itu. Nah, selain
kan apa namanya? Salah ya. Oke, di sini pemimpin kelompoknya sendiri itu adalah saya. Saya yang akan memandu jalannya kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Terus konselingnya nanti itu ada Mbak Sania kayak gitu ya. Nah, sisanya nanti lainnya itu sebagai anggota kelompok gitu teman-teman. Nah, di sini kita sepakatin dulu nih, kita mau melakukan konseling kelompok ini selama berapa lama? 30 menit. 30 menit. Oke, baik. Karena banyak yang menyatakan untuk melakukan selama 30 menit, maka kita akan melakukan konseling kelompok ini selama 30 menit. Seperti itu. Setuju ya semuanya? Setuju. Oke. Di sini kita juga akan menyetujui norma-norma yang akan kita patuhi nantinya. Nah, di sini saya ingin mengusulkan beberapa norma itu seperti nanti misal ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat itu bisa angkat tangan terlebih dahulu seperti itu ya. Terus juga nggak boleh memotong pembicaraan teman yang lain, kayak misal temennya lagi asik ngomong nih menyampaikan pendapatnya, kita nggak boleh langsung memotong kayak gitu ya teman-teman. Terus juga nanti kita juga harus menjaga kerahasiaan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman nggak boleh menyebarluaskan hal-hal yang memang dianggap rahasia seperti itu ya teman-teman. Apakah bisa disetujui? Atau kira-kira teman-teman mungkin ada hal lain yang ingin diusulkan? Tidak ada. Oke, berarti itu tadi ya. Setuju teman-teman semua? Oke. Kalau gitu saya akan menjelaskan mengenai asas-asas yang harus kita patuhi juga dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi ada 4 asas. Itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Ya, itu tuh ya tadi kayak kita harus menjaga rahasia yang ada di dalam kelompok ini kayak gitu. Terus kedua ada asas keterbukaan. Itu maksudnya teman-teman semua bisa terbuka aja, kayak enjoy aja lah untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan permasalahan yang dialami sama teman-teman kayak gitu, sama konseli kayak gitu. Dipastikan nanti tidak ada sikap judgmental ya kayak gitulah. Terus yang ketiga ada asas kenormatifan. Itu ya tadi kita harus mematuhi norma-norma yang sudah kita tentukan tadi ya sebelumnya tadi, kayak nggak boleh memotong pembicaraan, harus angkat tangan ketika mau mengusulkan pendapat atau bertanya, terus juga harus tetap menjaga rahasia kayak gitu. Terus yang terakhir ada asas dan yang selanjutnya itu ada asas kekinian. Itu maksudnya kita fokus sama permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini kayak gitu. Apakah kira-kira teman-teman semua paham? Atau ada yang ditanyakan tentang asas-asas ini? Enggak, oke. Mungkin saya mau nge-recall lagi ya. Kira-kira tadi ada berapa asas teman-teman? Oke, tadi ada 4 asas. Ada apa aja kira-kira? Saya anggap teman-teman semua sudah mengerti ya mengenai asas-asas yang harus kita patuhi dan kita jalankan pada sesi konseling kelompok
atau konseli utama kita untuk menyelesaikan permasalahannya kayak gitu. Nah di sini konselinya itu Mbak Sania. Dengan permasalahan Mbak Sania ini kurang bisa menolak ajakan teman kayak gitu ya. Kayak teman mengajak ya misal nongkrong kayak gitu, padahal Mbak Sania masih banyak tugas, tapi Mbak Sania masih ikut-ikut aja kayak gitu, seperti itu. Nah untuk menyelesaikan masalah Mbak Sania, kita bagiannya akan menggunakan teknik SFBC nih. Jadi teknik SFBC itu adalah teknik dimana kita itu membantu konseli atau membantu Mbak Sania ini dengan fokus pada solusi gitu. Jadi nggak fokus ke permasalahannya Mbak Sania, tapi fokusnya untuk solusinya kayak gitu. Nah kemudian di SFBC sendiri itu tuh ada beberapa teknik yang kita lakukan. Kayak yang pertama itu ada scaling question. Itu tuh misal nanti teman-teman bisa bertanya, tapi itu pakai skala gitu. Misal kayak dari skala 0 sampai 10 seberapa cemaskah kamu hari ini kayak gitu. Kemudian yang kedua ada miracle question. Itu tuh namanya pertanyaan keajaiban kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada exception question. Itu pertanyaan pengecualian gitu, teman-teman. Terus apakah sudah paham semuanya? Sudah. Kalau memang sudah paham, kita langsung saja ya ke Mbak Sania. Mungkin Mbak Sania bisa menceritakan gimana sih permasalahan yang Mbak Sania ini rasakan. Saya tuh ini kayak merasa sering banget susah buat nolak ajakan teman, buat nongkrong, buat main. Padahal saya tuh lagi banyak tugas gitu kan. Terus jadi kalau misal diajak nongkrong saya nggak nolak tuh, habis itu ngerjain tugas tuh rada kewalahan gitu. Kayak gitu ya. Jadi memang agak berat ya Mbak Sania permasalahannya yang dirasakan. Jadi Mbak Sania ini merasa susah menolak ajakan teman kayak gitu ya. Kayak teman ngajak ini itu Mbak Sania kayak yang gak salah kayak gitu ya. Padahal aslinya masih banyak hal yang perlu dilakukan kayak gitu kan. Oke. Dari permasalahan Mbak Sania ini kita akan menggunakan teknik yang pertama nih, yakni scaling question. Dimana nanti teman-teman bisa bertanya ke Mbak Sania itu pakai pertanyaan skala gitu ya. Kayak contohnya kayak gini, dari skala 0 sampai 10 seberapa tinggi sih tingkat kecemasanmu biasanya kayak gitu. Dimana 0 itu kurang tidak merasa cemas dan 10 itu sangat merasa cemas kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke Mbak Sania. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Mas Bimo. Seberapa bisa sih masalah ini diselesaikan? Seperti yang bicarakan tadi, 5 itu biasa saja, dan kalau 10 itu sangat mendesak. Mungkin email sih. Bisa memberikan alasannya nggak kenapa bisa di angka 5? Soalnya kan kayak 50-50 gitu, kadang bisa nolak, kadang juga nggak bisa, tapi lebih sering nggak bisanya. Kan tadi kamu bilang 50-50, ada kalanya kamu bisa nolak. Berarti dari skala 0 sampai 10, dimana 10 itu kamu merasa susah untuk nolak. Kamu di skala berapa? Sesusah apa untuk nolak? 7 kan seringnya nggak bisa nolak, lumayan tinggi lah skalanya.
apa? Skala. Skala. Oh iya, dekat sama aja. Oke, di sini saya akan menyimpulkan ya dari teknik yang pertama ini. Dan tadi yang pertama Mas Bimo menanyakan ya seberapa mendesak sih masalah ini bagi Mbak Sania kayak gitu. Nah Mbak Sania menjawab 5 ya, 50-50 lah kayak gitu dari skala 0 sampai 10. Kemudian Mbak Gaby menanyakan kalau dari skala 0 sampai 10 itu ada di angka berapa, kamu susah menolaknya kayak gitu ya. Terus Mbak Sania jawab angka 7 karena memang lebih sering untuk susah menolak ajakan teman kayak gitu ya. Terus yang terakhir Mas Bimo juga menanyakan oh iya. Terus yang terakhir Mas Bimo juga menanyakan sebenarnya masalah ini tuh baru akhir-akhir ini terjadi atau udah lama gitu terjadinya. Terus Mbak Sani menjawab akhir-akhir ini ya. Iya nggak sih? Oh udah lama. Udah Ya, pernah sorry. sebelumnya. Tapi Oke. rasanya, Oh, iya. rasa beratnya Sorry guys. Terus Mbak Sania menjawab masalah ini tuh terjadi sudah lama gitu, tapi memang baru kerasa lebih beratnya akhir-akhir ini seperti itu ya Mbak Sania. iya betul Ibu. Oke, kalau gitu kita langsung saja untuk menuju menggali masalah Mbak Sania ini. Kita langsung saja menuju ke teknik yang kedua, yakni teknik miracle question. Nah di sini teman-teman semua bisa menanyakan ke Mbak Sania pakai kalimat pengandaian lah kayak gitu. Kayak misal nih Mbak Sania di pagi hari, misal nih ketika Mbak Sania bangun di pagi hari, terus masalah yang Mbak Sania itu hadapi sudah menghilang kayak gitu, apa sih yang Mbak Sania akan rasakan kayak gitu. Seperti itu teman-teman contohnya. Mungkin bisa mulai bertanya. Ada yang mau bertanya ke Mbak Sania? Oke, silakan Mbak Muti. Oke, Sani, aku mau nanya, misalkan kamu tidur nih, terus udah bangun-bangun itu masalah kamu tuh semuanya hilang. Terus saat kamu bangun itu apa sih hal yang pertama kali yang kamu sadari gitu? Kalau maksudnya hal yang kamu sadari tentang yang telah berubah gitu. Ya misalkan kamu kan tidur, terus pas kamu bangun itu masalahnya itu udah hilang gitu. Nah waktu kamu bangun itu apa yang pertama kali kamu sadari setelah berubah dan menunjukkan kalau kehidupan kamu itu jadi berubah? Mungkin itu ya, lebih ke prioritasin tugas saya dulu yang lebih urgent gitu. Terus mungkin dari kalau misalnya saya udah bisa nolak nih, mungkin saya akan merasa lega gitu karena tugas-tugas saya kan udah selesai, baru nanti bisa main, bisa nongkrong gitu. Oke, bisa selesai. Aku mau tanya, kalau misalnya diri kamu ini udah berubah ya, terus apa yang kamu lakuin kalau misalnya ada teman kamu yang ngajakin nongkrong tapi bentrok sama deadline tugas kamu ini? Misalnya kamu udah berubah, apa yang kamu lakuin kalau misalnya tuh teman kamu ngajak nongkrong, tapi kan ada deadline tugasnya bentrok itu dengan ajakan teman kamu. Di situ tuh kamu tuh kayak udah berubah gitu, kamu udah dari nol mungkin kamu ngelakuin
bilang jujur ya sama teman saya kalau saya tuh lagi ada tugas ini dan deadline-nya malam ini gitu misal. Terus saya harap sih teman saya bisa ngertiin saya ya kalau tugas saya tuh harus selesai hari ini, jadi saya nggak bisa diajak nongkrong dulu gitu. Ya, mungkin dari teman-teman lain. Ya, mau tanya katanya di awal untuk itunya itu semua ada di angka 7 gitu ya. Nah, tadi ada saat kamu bisa nolak ya. Nah, yang membedakan ketika kamu bisa nolak dan gak nolak posisinya gimana sih? Kondisi Kalau misal perbedaan kalau nolak sama enggak ya, apa ya, pernah sih dulu nolak, tapi ya gara-gara nolak itu jadi kayak apa ya, jadi kayak dijauhin gitu loh, dijauhin sama teman-teman, kayak kok kesannya apa ya, kesannya nggak ikut gitu. Terus perbedaan kalau misal menolak dulu ya, kalau nolak tuh pernah saya apa nggak ikut nongkrong karena lagi bener-bener urgent banget gitu loh. Terus temen saya bisa ngertiin saya gitu. Terus waktu 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 nggak bisa nolaknya itu apa ya, kayak takut dijauhin, takut nggak diajak main lagi gitu. Jadi mau nggak mau harus ikutlah nongkrong, ikut main gitu. Ada mungkin teman-teman yang lain. Alasannya kayak berarti kamu kalau misalnya nggak ikut nongkrong kamu nggak ditemenin. Sebenarnya sih apa ya, saya udah ngerasa itu sih lebih ke bodo amat sih, bodo amat. Kayak temenku tuh nggak itu aja gitu, masih ada banyak, tapi ya gimana pun juga kalau nolak itu ya berat banget loh. Mungkin teman-teman yang lain. Cukup? Oke. Jadi memang yang dirasakan bahasanya ini sebenarnya rasa takut ya, bahasanya takut kalau teman-temannya berpikiran negatif sama bahasanya. Tapi padahal pada kenyataannya itu cuma perasaan bahasanya sendiri seperti itu ya. Oke. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya dalam teknik kali ini, maka saya akan menyimpulkan isi pembahasan dari teknik ini. Jadi tadi pertama Mbak Muti ini menanyakan apabila suatu hari Mbak Sani bangun dari tidur, terus Mbak Sani sudah bisa melakukan apa yang diinginkan dengan baik, itu apa sih, aku lupa, apa sih yang akan dirasakan, apa yang disadari Mbak Sania pada pagi hari itu, kayak gitu ya. Terus Mbak Sania menjawab kalau Mbak Sania akan lega kayak gitu, tugasnya selesai. Terus juga Mbak Sania akan lebih memprioritaskan tugas-tugas terlebih dahulu, sehingga nanti misal diajak nongkrong teman itu sudah klop gitu ya rasanya. Terus kedua tadi Mbak Sasa menanyakan apabila Mbak Sania ini sudah bisa berubah ya, sudah bisa berubah. Terus di keadaan berubah itu Mbak Sania menolak ajakan teman, apa yang akan Mbak Sania lakukan? Terus Mbak Sania akan melakukan bilang jujur nih kepada teman-teman Mbak Sania bahwa Mbak Sania ini masih
temenan kayak gitu ya. Terus Mbak Sania bilang sebenarnya enggak, sebenarnya kamu jawab apa? Kamu tiba-tiba prioritas. Kamu jawab bodo amat. Kalau misal apa yang aku lakukan kalau aku udah berubah gitu kan, ya aku bodo amat terus kayak rasa Oke, terus Mbak Sania tadi menjawab kalau Mbak Sania ini akan bodo amat gitu ya. Terserah teman akan teman-teman Mbak Sania ini akan nemenin Mbak Sania atau enggak. Karena Mbak Sania mikir kalau teman Mbak Sania juga masih banyak, enggak itu aja kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya kita akan masuk ke teknik exception question. Nah di sini itu teknik pengecualian kayak gitu. Teknik pengecualian. Oke, di sini kita lanjut aja ke teknik exception question. Nah, itu tuh teknik pengecualian ya, kayak misal suatu hari masalahmu itu udah nggak ada, kira-kira apa yang akan dirasain sama Mbak Sania kayak gitu, ya kan? Oke, kita lanjut ke teknik exception question. Nah, di sini itu teman-teman bisa menanyakan kapan sih terakhir kali masalah itu nggak terjadi pada diri Mbak Sania. Terus apa yang Mbak Sania rasakan ketika masalah itu nggak terjadi kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung menanyakan pertanyaannya. Boleh Mbak Sasa. Karena nggak ada di mana kamu tuh bisa menahan diri dari ajakan nongkrong teman-teman kamu kayak buat berikut nongkrong gitu. Nah, atau sebenarnya tuh kamu tuh bisa lebih dari tugas kamu dulu. Enak nggak? Benar sih, karena waktu itu kayak bener-bener ada tugas hari itu, terus lagi capek-capeknya juga di kelas, diajak main, aku lebih buat di kos dulu istirahat gitu. Ya jujur buat jujur kalau saya tuh lagi banyak tugas, lagi capek gitu. Terus respon teman-teman kamu gimana? Responnya sih sebenarnya biasa aja sih, tapi aku nih yang rada berat banget gitu, takut persepsi mereka tuh macam-macam sama saya gitu. Kenapa kok gak mau ikut padahal gini gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, ya boleh Mas Bimo. Makanya kan di awal aku bertanya masalah ini tuh udah pernah terjadi sebelumnya apa emang baru terjadi akhir ini. Nah, kamu kan udah pernah terjadi sebelumnya. Terus yang kamu lakukan waktu sebelumnya tuh apa? Kok sekarang kamu merasakan hal yang sama, tapi kamu kok akhir-akhir ini merasa berat, padahal itu kan sebelumnya sudah pernah terjadi ya. Itu yang kamu lakukan dulu itu apa? Sebenarnya tuh dulu tuh tugasnya nggak terlalu berat banget ya, terus sekarang tugasnya lumayan, jadi ada ngerjainnya tuh harus butuh effort gitu loh. Dan kalaupun diajak main jadi kayak tugasnya bakal keteteran, nggak selesai gitu. Tergantung tugasnya sih. Kalau dulu kan tugasnya nggak terlalu berat, terus sekarang tugasnya lumayan. Tuh gimana kan saya ini sekarang semester 5, jadi itulah tugasnya.
nggak mikirin hal lain gitu loh. Mungkin diri saya sendiri dulu baru orang lain gitu. Kalau bodo amat ya. Kalau yang merasa kayak mungkin aku dicap gini gitu kan, kayak apa ya, tiba-tiba tuh biasanya suatu malam biasanya tuh malam-malam bisa overthinking gitu loh. Jadi kepikiran tadi aku kalau misal tadi gak diajak gimana ya teman-temanku, seru gak ya di sana kayak gitu. Pasti overthinkingnya muncul waktu kayak mau tidur gitu. Oke, aku mau nanya, kamu tuh sulit nolaknya itu ke semua orang atau ke beberapa orang tertentu? Menurut kamu tuh siapa yang bisa membuat kamu tuh mengatakan tidak gitu? Apakah orang tersebut lebih nyaman makanya kamu berani bilang tidak, atau kayaknya ke semua orang aku nggak bisa bilang tidak? Mungkin lebih banyak bilang enggak ke banyak teman sih. Ada cuma beberapa teman yang bisa apa ya, benar-benar ngertiin itu ada. Tapi ya itu kayak ya takut kalau misal mau tuh nanti dianya merasa aku berubah atau gimana gitu. Tapi dalam situasi kamu susah nolak itu, kamu langsung nolak kah atau ada upaya kayak kamu menunda untuk menjawab gitu, kayak oh aku pastiin dulu deh jadwal aku besok gitu, kayak kamu nggak mau nolak cuman kamu kayak nunda penolakan itu? Waktu itu pernah sih, itu pernah diajak mau kemana, terus aku bilang aku ada tugas ini kalau misal diundur lusa gimana gitu. Terus akhirnya dia oh iya nggak apa-apa, kita mainnya diundur aja nggak apa-apa, kamu utamain dulu tugasmu gitu. Oke, mungkin sudah teman-teman, sudah cukup apa masih ada yang bertanya? Cukup. Oke, kalau cukup saya akan merangkum pada teknik kali ini ya. Tadi pertama Mas Bimo bertanya sebenarnya apa yang dilakukan bahasanya pada waktu dulu saat bisa menolak gitu, karena tadi bahasanya berucap bahwa intensitasnya berbeda gitu ya antara dulu dan sekarang kayak gitu. Terus bahasanya menjawab bahwa kalau dulu itu tuh bisa menolak itu karena kalau dulu tuh karena tugasnya lebih sedikit, jadi bahasanya kayak lebih nggak kepikiran kayak gitu ya. Jadi misal diajak teman main kayak gitu lebih enjoy aja gitu. Terus kalau sekarang karena tugasnya lebih banyak, terus ada beban dari semester 5 yang sangat berat kayak gitu, jadi kesannya lebih kayak nggak enak gitu perasaannya kalau main tapi masih banyak tugas kayak gitu ya. Terus tadi begitu terakhir bertanya apa sebenarnya kamu ini apa sih yang kamu sebenarnya kalau misal diajak main gitu tuh kamu langsung nolak ajakan itu atau kamu tunda dulu nih ajakan mainnya kayak gitu. Terus Basania menjawab kalau menunda ajakan itu dulu gitu ya, menunda menjawab ajakan teman tersebut gitu. Terus tadi Basania juga bertanya terus tadi Mbak Sasa juga bertanya enggak nggak sih usaha kamu buat bisa nongkrong kayak gitu ya. Terus jadi parah banget
melakukan apa yang mengontrol apa yang sebenarnya bisa kamu kontrol. Mungkin dari teman-teman yang ada kita sudah cukup. Ya, boleh Mbak. Oke, mungkin solusinya itu kamu bisa membuat penolakan tapi dengan bahasa yang lebih enak didengar atau lebih sopan gitu. Kayak misal kamu diajak untuk nugas di luar, sebenarnya di rumah kamu juga punya tanggung jawab gitu. Kamu mungkin bisa bilang dengan kalimat yang lebih menyenangkan gitu, kayak makasih ya udah ngajak aku, tapi kayaknya kalau kali ini aku belum bisa ikut karena di rumah aku juga ada tugas dari orang tua aku gitu, misalnya jaga adik atau apa gitu. Jadi kayak ya kamu lebih bahasanya lebih mengenakan gitu, jadi kamunya ngerasa juga kayak ya udah gitu, kamu nggak jahat dengan nggak menolak gitu. Oke, seperti itu ya. Jen- Oke, seperti itu. Jadi memang teman-teman dari masing-masing teman-teman juga sudah memberikan masukan ya kepada Mbak Sania. Tadi Mbak Putih pertama tadi bilang kalau Mbak Sania ini harus belajar untuk bisa menolak kayak gitu, karena ya kalau memang mau menurutin omongan teman terus nggak bakal selesai kayak gitu ya. Terus Mbak Sasa tadi bilang kalau mungkin Mbak Sania ini bisa tetap ikut ajakan teman untuk nongkrong kayak gitu, tapi sebelumnya mungkin Mbak Sania bisa menyelesaikan tugasnya dulu kayak gitu, sehingga nanti kalau misal udah nongkrong tuh nggak ada pikiran-pikiran pikiran-pikiran yang mengganggu gitu. Jadi Mbak Sania kayak gitu. Terus tadi Mas Fata juga mengungkapkan mungkin Mbak Sania ini bisa nggak usah terlalu mikirin hal-hal yang memang nggak bisa dikontrol sama Mbak Sania kayak gitu, karena memang kalau misal ya seperti itu. Terus selanjutnya Mbak Kevi tadi juga menambahkan mungkin Mbak Sania ini bisa menolak ajakan teman ini menggunakan bahasa yang lebih baik kayak gitu, lebih hangat kayak gitulah. Jadi sehingga Mbak Sania ini lebih apa ya, merasa enjoy gitulah, kayak nggak merasa jahat banget ketika menolak ajakan teman seperti itu Mbak Sania. Bahkan bisa didapat dari setiap masukan teman-teman. Oke, kira-kira Mbak Sania akan menggunakan masukan dari teman-teman yang mana nih kira-kira? Sepertinya semuanya boleh dicoba sih Bu. Mulai dari Bukti tadi bilang kalau nanti usahakan bisa belajar buat menolak, terus lebih positif thinking gitu. Terus Sasa tadi bilang kalau boleh tetap ikut nongkrong tapi selesaiin dulu tugasnya, nggak apa-apa telat, tapi ya gitu kamu masih bisa menghargai teman kamu gitu dengan cara kamu selesaiin dulu tugasnya baru kamu bisa ikut nongkrong gitu. Terus ada apa tadi bilang kalau apa yang bisa kontrol ya, yang bisa ngontrol diri aku ya aku gitu, bukan orang lain gitu. Terus Henry juga bilang kalau apa nanti bisa kalau sewaktu-waktu nolaknya dengan kata-kata yang menyenangkan, yang baik gitu. Nanti saya akan coba tuh. Oke, kira-kira apa nih maksudnya, kayak apa latar belakang? Masa latar belakang aja apa? Apa kira-kira apa nih maksud Mbak Sania mengambil dari setiap masukan dari teman-teman ini tadi? Iya, apa yang melatar belakang
dari saya sendiri kan tadi ya susah nolak, terus susah buat jujur, terus apa, lebih mendingin teman daripada tugas-tugas. Jadi dari masukan-masukan itu jadi menyadarkan saya gitu, oh ya juga sih bisa kayak gitu juga ternyata kayak gitu. Terus ya saya mau mencoba masukan-masukan dari teman-teman gitu. Oke, kira-kira apakah Mbak Sania tahu kira-kira nanti apa efek-efek ketika Mbak Sania ini melakukan masukan-masukan itu? Efeknya ya mungkin saya bisa lebih banyak belajar, lebih banyak berlatih, terus bisa nolak gitu ajakan teman, dan terus nantinya akan gimana, terus Oke, semoga memang berjalan dengan baik ya Mbak Sania dengan pilihan-pilihan yang sudah Mbak Sania tentukan ini. Semoga nantinya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Mbak Sania seperti itu. By the way teman-teman, ini kan sudah memasuki waktu 30 menit ya. Kira-kira mungkin dari Mbak Sania atau teman-teman semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, kalau memang cukup, mungkin kita akan sudahi pertemuan konseling kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya ini untuk merangkum kegiatan kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir kayak gitu ya. Nah tadi di awal nih Mbak Sania datang dengan keluhan bahwa Mbak Sania ini susah untuk menolak ajakan dari teman kayak gitu ya. Mbak Sania kayak kepikiran hal-hal negatif ketika menolak ajakan teman kayak gitu. Terus tadi satu persatu kita ulik, ternyata di satu-satu kita ulik permasalahan Mbak Sania ini kayak seberapa urgent permasalahan ini dirasakan gitu. Terus tadi Mbak Sania menjawab yang kalimat, terus juga seberapa susah sih kamu menolak ajakan teman kayak gitu. Terus Mbak Sania juga menjawab yang lucu, yang berarti memang cukup susah gitu ya untuk menolak ajakan teman. Terus tadi misal di pagi hari Mbak Sania ini sudah bisa untuk menolak ajakan teman, kira-kira apa yang akan Mbak Sania rasakan? Mbak Sania menjawab senang karena ya sudah bisa memprioritaskan apa yang seharusnya Mbak Sania kerjakan kayak gitu, seperti nugas kayak gitu ya. Terus tadi terus pada akhirnya ternyata Mbak Sania setelah dikasih masukan oleh teman-teman semua, Mbak Sania mengambil nih satu persatu dari masukan teman-teman semua, karena memang menurut Mbak Sania ini semua bisa dicoba kayak gitu ya. Ya seperti itu. Oke, jikalau memang sudah tidak ada ya teman-teman, mungkin kita akan cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan tanya dulu nih ke Mbak Sania dan teman-teman semua. Tapi pertama ke Mbak Sania ya, gimana sih perasaan Mbak Sania setelah melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini? Saya cukup lega karena dari saya mengikuti konseling kelompok ini, saya jadi tahu ternyata ada banyak hal ya yang bisa dicoba buat nggak merasa apa yang aku rasain itu, buat bisa nolak, buat bisa berkata jujur gitu. Terus ya intinya saya lega sih Bu, karena semua yang saya inginkan, saya harapkan di sini tuh udah apa ya, udah sesuai keinginan saya gitu, sesuai tujuan saya.
di konseling kelompok ini. Oke, saya ikut senang ya kalau memang kegiatan kita pada pagi hari ini sudah cukup membuat Mbak Sania lega akan permasalahan Mbak Sania seperti itu. Terus mungkin dari teman-teman semua atau mau perwakilan, apa sih perasaan teman-teman semua ketika setelah melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini? Atau mungkin teman-teman masih merasa kurang atau gimana? Oke, kalau saya pribadi saya merasa senang karena ternyata bisa ngasih solusi yang tadi udah dipilih juga solusinya, semoga bisa juga misalnya bisa diterapkan supaya kamu bisa keluar dari permasalahan kamu, dan juga senang jadinya ternyata di sini bisa saling sharing, saling peduli satu sama lain. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain atau sudah terwakilkan oleh Mbak Devi? Ya, kurang lebih sama lagi. Oke, saya ikut senang ya teman-teman semua kalau memang ini cukup membantu ya bagi teman-teman. Ini cukup membantu bagi teman-teman semua karena ya memang teman-teman bisa merasa lebih lega, bisa mendapatkan pengetahuan baru ketika menghadapi masalah seperti ini. Seperti itu. Oke, kalau memang demikian, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila teman-teman semua masih merasa kurang akan kegiatan konseling kelompok ini, mungkin teman-teman bisa melakukan sesi selanjutnya, konseling kelompok selanjutnya kayak gitu. Atau mungkin ada ini yang mau secara pribadi kayak gitu ke konseling pribadi, itu konseling bisa, Pak, teman-teman semua bisa melanjutkan ke konseling individu gitu. Nanti kita bisa mengatur waktunya saja seperti itu teman-teman. Nah tadi nanti untuk lembar evaluasinya akan saya bagikan ke grup WhatsApp ya, melalui form yang akan saya bagikan seperti itu. Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, boleh Mas Bima. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, makanya kita berdoa agar nanti apa yang share di sini bisa diterapkan di kehidupan. Doa untuk yang lain juga silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas semua, terima kasih teman-teman semua karena sekali lagi teman-teman semua sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Semoga memang apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita ambil hal positifnya, bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman semua seperti itu. Mungkin saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 1 jam. Iya, kurang 2 menit.